5 penyebab rasa menderita. Asri Supatmiati, Solehah Institute. Manusia tidak luput dari perasaan menderita. Hal ini karena pikiran negatif yang dibangunnya sendiri, sehingga suasana hati jauh dari rasa bahagia. Ada 5 penyebab mengapa seseorang merasa menderita. Pertama, menyesali masa lalu. Perasaan bahagia tidak muncul karena kita selalu menengok apa yang sudah terjadi di masa lampau, menyesali keputusan dan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Lalu kita membatin, andai saja dulu kejadiannya tidak seperti itu. Misal, ada yang menyesali jurusan kuliahnya. Ada yang menyesal mengapa tidak menjadi pegawai negeri. Ada yang menyesali pilihan atas pasangan hidupnya saat ini, atau menyesali harta yang telah hilang karena tertipu. Semua kejadian yang telah lalu adalah peristiwa yang tidak bisa kita ubah. Itu adalah takdir Allah. Tak ada gunanya disesali, hanya menjadi beban penderitaan. Karena itu, terimalah masa lalu, ambil pelajaran dan lepaskan. Kedua, menolak menerima kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita akan merasa menderita jika terus-menerus membayangkan kondisi ideal yang belum terwujud. Misal, kita membayangkan andai sudah punya rumah, sementara saat ini masih ngontrak. Kita membayangkan andai punya gaji besar, padahal saat ini gaji kita masih kecil. Kita ingin punya mobil, padahal hari ini kita belum punya kendaraan roda 4. Padahal, kondisi itu sama sekali tidak mengganggu jalannya hidup kita saat ini. Kita masih bisa beraktivitas, beribadah, dan beramal soleh. Karena itu, terimalah kenyataan hari ini sepahit apapun. Syukuri apa yang sudah kita raih hari ini, tidak menunggu nanti. Ketiga, khawatir dengan masa depan. Rasa menderita umumnya muncul karena kecemasan akan masa depan yang belum pasti. Misal, munculnya rasa takut miskin, takut tidak punya rumah sendiri, takut usaha bangkrut, takut tidak bisa menyekolahkan anak di sekolah terbaik, dan sejenisnya. Kecemasan-kecemasan yang kita undang di dalam benak kita sendiri, rasa pesimistis menghadapi hidup, semua itu membentuk rasa menderita. Karena itu, optimislah dan positive thinking. Jangan cemaskan apa yang belum terjadi. Berprasangka baiklah agar hal-hal baik yang kita harapkan terwujud. Keempat, tidak mau memaafkan orang lain. Interaksi dengan berbagai pihak meniscayakan gesekan-gesekan yang kadang melukai hati. Bahkan dengan orang tua, kerabat, atau pasangan, kita tidak luput dari pertengkaran. Rasa menderita akan muncul jika kita tidak mau melupakan pertikaian dan memaafkan orang lain. Memendam rasa benci dan dendam pada orang lain akan memicu penyakit hati. Pikiran menjadi tegang dan hati nurani tidak tenang. Maka, jika kita ingin lepas dari penderitaan, padamkanlah pertikaian itu. Maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat salah. Maafkanlah mereka meski masih membenci kita. Memaafkan orang lain akan membuat hati tenang dan pikiran menjadi bahagia. Kelima, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Rasa menderita kerap muncul karena kita menyalahkan orang lain sebagai sumber penderitaan. Kita menganggap orang lainlah yang membuat kita menderita.
kita menunggu perhatian dan kebaikan mereka. Kita berharap jika orang-orang baik pada kita, barulah kita merasa bahagia. Padahal bahagia itu terletak pada pikiran kita sendiri, yaitu ketika kita sadar dan peduli untuk terus menjaga suasana hati kita agar tetap baik. Ketika kita mau menerima diri kita dan ridho dengan ketetapan Allah atas segala yang telah terjadi. Jadi, jangan mencari kebahagiaan pada diri orang lain, karena bahagia itu ada di diri kita sendiri. Lepaskanlah rasa menderita itu dengan menerima masa lalu, menjadikannya pelajaran, mensyukuri kondisi saat ini, tetap optimis dengan masa depan, berdamai dengan orang lain, memaafkannya, dan hadirkanlah rasa bahagia dalam pikiran kita sendiri.